supaya tidak menimbulkan bahasa yang salah paham, firman Allah itu telah menjadi manusia. Firman Allah itu adalah sepenuhnya Allah. Ketika dia menjadi manusia, kemanusiaannya itu lahir dari Bunda Maria. Nah, Maria dipilih oleh Tuhan, karena itu dikatakan terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terpujilah buah tubuhmu. Buah tubuh Maria itu Yesus. Jadi dalam dimensi kesementaraan manusia, Yesus adalah anaknya Maria, Ibnu Maryam. Tetapi sebagai firman Allah, Alkitab mengatakan, kalau Allah itu Bapamu, kamu pasti mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yohanes pasal 8 ayat 42. Dia yang keluar dari Allah kan tidak mungkin daging dan darah. Allah itu roh, Allah itu gaib, Allah itu bukan fisik, bukan badan. Maka yang keluar dari wujud Allah, itulah firman Allah. Nah, maka dikatakan yang dia sepenuhnya Allah itu bukan menunjuk pada manusia Yesus, tapi menunjuk kepada firman Allah yang adalah Allah. Dan dia menjadi manusia, sepenuhnya manusia sebagai putra Maryam. Saya kira tidak sulit dipahami dengan logika dan akal sehat. Dan karena Yesus selama dalam hidupnya dia tidak berbuat dosa, sehingga memang pada akhirnya Allah sangat menyiapkan dia, meninggikan dia di atas segala Allah, ya Pak? Karena dia tidak berbuat dosa, dan itu tampak di dalam kitab surat Ibrani dan juga surat Filipi. Maka Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan, sebagai penguasa, bukan dalam pengertian ilah atau Elohim, sebagai penguasa dan Kristus. Nah, karena dia tidak berdosa, maka dia bisa mewakili manusia untuk kembali dilayakkan di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Karena kalau kita tidak suci, tidak bisa ketemu dengan yang Maha Suci, maka Kristus datang dengan mencontohkan, memberikan teladan, bahkan dia melibatkan seluruh manusia untuk suci, maka dia menebus manusia. Jadi menebus itu maknanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, luar biasa uraian dari Pak Bambang. Kiranya kita diberkati dan tetap bersama kami. Pak Bambang akan menyimpulkan hari ini tentang Allah yang Esa yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Allah itu Esa. Tetapi saudara mungkin membaca dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 21 dan kedua, waktu Yesus memulai pelayanan dan dia dibaptis oleh Yohanes, maka dikatakan langit terbuka, Allah berfirman, lalu nampak Roh Kudus seperti burung merpati. Yesus ada di Sungai Yordan. Gimana Pak Bambang? Jadi seolah-olah terpisah. Ya, terpisah begitu. Ya. Kita harus bisa membedakan Trinitas dalam pengertian hakiki, jadi hakikat Allah, di mana Allah, Firman dan Rohnya itu satu, dan Trinitas di dalam penampakan, yaitu di dalam ekonomia. Kalau kita melihat bahwa burung merpati itu kan bukan Roh Kudus, itu kan simbol kehadiran Roh Kudus. Itu yang namanya teofani, penampakan ilahi. Sebab Roh Kudus tidak hanya muncul dalam bentuk burung merpati, simbolnya di dalam Kisah Rasul ketika peristiwa Pentakosta itu dia dalam bentuk lidah-lidah api. Roh itu juga berarti ruah, angin. Jadi artinya kemaha besaran dan ketidakterbatasan Tuhan itu ketika dipahami di dalam bahasa manusia yang terikat dengan ruang dan waktu yang terbatas, maka dikatakan teofani, penampakan Allah. Jadi yang satu dengan firman, yang satu dengan Allah dan rohnya, itu bukan wujud nuzul atau wujud Yesus ketika turun ke dunia, atau bukan wujud teofani Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, tapi firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, bersama dengan rohnya. Saya kira itu. Jadi yang kelihatan terpisah itu teofani Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang dalam kekekalan itu. Begitu juga yang dibaptis itu fisik kemanusiaan Yesus. Dan siapa yang kelihatan itu? Hendaklah anak itu kau sebut Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya, anak laki-laki itu. Padahal Tuhan itu beyond gender, tidak berjenis kelamin kan. Nah, itulah sebabnya maka kalau di gereja-gereja timur maka disebut berdoanya itu demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Bismillahirrahmanirrahim warahil kudus al-ilahu wakid. Wah, puji Tuhan Pak. Sangat jelas sekali. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, buka hati kita untuk
menerima damai Natal, untuk menerima berkat Natal. Kita berdoa dan ada nomor-nomor telepon kalau Bapak Ibu berdoa, ingin didoakan, kontak kami. Kami melayani saudara dalam This is Your Time. Mari kita berdoa sejenak saudara. Bapak surga, terima kasih dalam nama Yesus. Kami lebih mengerti dan kami mau belajar di masa damai, masa Natal ini supaya kami memberkati dan jadi berkat buat banyak orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mewahyukan dirimu begitu hebat, begitu luas, namun dapat dimengerti oleh kami yang sangat sederhana. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam jumpa dalam This is Your Time pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.